Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam Ibu dosen dan teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Taisini Sabrina Tamtilahitu dari kelas keperawatan B dengan NPM 121142012500172. Baik, Ibu dosen dan teman-teman, di saat ini saya akan menjelaskan tentang sistem pernapasan pada manusia. Saksikan videonya. Sebelum kita masuk ke tahap proses pernapasan, kita ketahui dulu yaitu apa itu sistem pernapasan. Sistem pernapasan adalah sistem organ dalam tubuh manusia yang berfungsi untuk mengambil oksigen atau O2 dari udara dan mengeluarkan karbon dioksida atau CO2 sebagai hasil sisa metabolisme. Proses ini sangat penting karena oksigen dibutuhkan oleh seluruh sel tubuh untuk menghasilkan energi. Sistem-sistem pernapasan terdiri dari beberapa organ yang bekerja secara berurutan, yaitu pertama, hidung atau nasal cavity, tempat pertama masuknya udara, menyaring debu dengan rambut halus dan lendir, menghangatkan dan melembabkan udara sebelum masuk ke paru-paru. Yang kedua ada faring atau tenggorokan, saluran yang menghubungkan rongga hidung dengan trakea. Udara dan makanan sama-sama melewati faring tetapi dipisahkan oleh epiglotis. Yang ketiga ada laring atau kotak suara, mengandung pita suara dan berfungsi juga sebagai pengatur aliran udara ke trakea. Yang keempat ada batak tenggorokan, yaitu sebagai saluran udara utama menuju paru-paru, diperkuat oleh cincin tulang rawan agar tetap terbuka. Yang kelima ada bronkus, sebagai cabang trakea yang mengarah ke paru-paru kanan dan kiri, masih berfungsi sebagai saluran udara. Yang keenam ada bronkiolus, sebagai cabang lebih kecil dari bronkus yang menyebar dalam paru-paru, mengarahkan udara ke alveolus. Yang ketujuh ada alveolus, kantung udara kecil tempat pertukaran gas terjadi, dan juga sebagai oksigen diserap ke dalam darah dan karbon dioksida dikeluarkan dari darah. Tahapan proses pernapasan terdiri dari dua tahap utama, yaitu yang pertama respirasi atau menarik napas atau pernapasan masuk. Pada tahap ini udara masuk ke dalam tubuh. Prosesnya yaitu pertama otot diafragma dan otot dada berkontraksi atau menegang. Kedua, rongga dada membesar dan paru-paru mengembang. Yang ketiga, tekanan udara di dalam paru-paru menjadi lebih rendah daripada tekanan udara luar. Yang keempat, akibatnya udara luar masuk melalui hidung, mulut, trakea, bronkus, bronkiolus, dan terakhir alveolus. Tahapan yang kedua ada ekspirasi atau menghembuskan nafas atau pernapasan keluar. Pada tahap ini udara yang mengandung karbon dioksida dikeluarkan dari tubuh. Prosesnya yang pertama adalah otot diafragma dan otot dada relaksasi atau mengendur. Kedua, rongga dada mengecil dan paru-paru mengempis. Dan yang ketiga, tekanan di paru-paru menjadi lebih tinggi dari tekanan luar. Yang keempat, udara dari alveolus keluar lewat bronkiolus, bronkus, trakea, dan terakhir hidung atau mulut. Dan juga ada pertukaran gas di alveolus, yaitu proses paling penting terjadi di alveolus. Yang pertama, oksigen atau O2 dari udara dalam alveolus masuk ke pembuluh darah kapiler di paru-paru. Dan yang kedua, karbon dioksida atau CO2 dari darah berpindah ke alveolus untuk dibuang keluar saat ekspirasi. Proses ini disebut difusi karena gas bergerak dari
konsentrasi tinggi ke rendah. Kesimpulannya yaitu proses pernapasan dimulai dari masuknya udara atau inspirasi. Kemudian terjadi pertukaran gas di alveolus dan diakhiri dengan keluarnya udara atau ekspirasi. Oksigen yang dihirup digunakan oleh sel untuk menghasilkan energi dan karbon dioksida hasil sisa dibuang keluar tubuh.